Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini pembacaan dan renungan firman Tuhan dari Mazmur 97. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala. Segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kiranya kita menyimpan firman Tuhan ini di dalam hati, memikirkannya, dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam keseharian kita saat ini. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, tema yang dinyatakan melalui Mazmur 97 ini ialah penegakan kerajaan Kristus yang menunjukkan keadilan dan kemuliaan pemerintahannya. Mazmur ini menurut Matthew Henry berkisar pada pokok yang sama dengan Mazmur sebelumnya, dan nadanya pun dibuat sama. Kristus adalah Alfa dan Omega. Kedua Mazmur ini dituliskan dan harus dinyanyikan bagi kehormatannya. Jadi, kita tidak akan mendapat manfaat apa-apa dari kedua Mazmur tersebut jika kita tidak menaikkan melodi di hati kita bagi Tuhan Yesus. Dialah yang memerintah supaya seluruh umat manusia boleh bersuka cita, dan pemerintahannya itu mengumandangkan. Ayat 2-7 tentang kegentaran bagi musuh-musuhnya. Sebab Tuhan adalah Raja yang memiliki keadilan teguh dan kuasa yang tidak tertahankan. Sedangkan ayat 8-12 mengumandangkan penghiburan bagi sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang setia, yang muncul dari kekuasaan yang berdaulat, serta perlindungan dan pemeliharaan yang Ia sediakan bagi umatnya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketika kita menyanyikan Mazmur ini, kita tergugah oleh kemuliaan Sang Penebus dan merasa gentar oleh nasib yang akan menimpa para musuhnya, serta bahagia jika kita menjadi salah satu dari mereka yang menghormati Anak Allah yang tunggal. Di dalam Mazmur 97 ayat 1-7 dipertegas berkaitan dengan keadilan dan kemuliaan pemerintahan ilahi. Apa yang harus difirmankan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Diulang lagi dari ayat 1 dan ayat 10 dan menjadi tema Tuhan adalah Raja. Inilah kebenaran besar yang dibentangkan Tuhan Yehova
adalah Raja. Dia yang menjadikan bumi ini. Dia yang membuat segala sesuatu ada, memberikan pergerakan dan kekuatan, hukum dan amanat, keberhasilan dan peristiwa. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan Yesus adalah Raja. Kerajaan pemeliharaannya meliputi tindakan pengantaraan dan pelaksanaan keduanya. Yesus Kristus merupakan kepala jemaat sekaligus kepala dari segala yang ada. Kerajaan Kristus tertata dengan begitu baiknya, sehingga kerajaan itu dapat mendatangkan kesukaan bagi semua orang. Dalam keadilannya, dalam jangkauan pemerintahannya, baik di antara umat manusia maupun di antara para malaikat. Selanjutnya, bagaimana kita menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah Raja. Kerajaan Kristus tertata dengan begitu baiknya, sehingga meski pemerintahan Kristus dapat menjadi sukacita bagi semua orang, tetapi pemerintahannya itu juga menjadi kegentaran bagi sebagian orang. Dan hal itu terjadi oleh karena kesalahan mereka sendiri. Mari kita perhatikan ketika kerajaan Allah setelah kenaikan Tuhan Yesus didirikan, kerajaan itu menghadapi banyak musuh dan dirintangi oleh banyak perlawanan. Perlawanan yang digalakkan orang-orang Yahudi terhadap pendirian kerajaan Kristus ternyata menjadi biang kehancuran mereka sendiri. Api yang menghanguskan menjalar di hadapannya. Kilat-kilat yang dahsyat yang akan menghajar banyak orang dengan kegentaran. Para penyembah berhala akan dikacaukan oleh pendirian kerajaan Kristus. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu, yaitu bangsa-bangsa bukan Yahudi yang memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Artinya, semua orang yang beribadah kepada patung mendapat malu. Ini merupakan doa bagi pertobatan bangsa-bangsa. Ini adalah nubuat mengenai kehancuran orang-orang yang tidak bersedia untuk dipulihkan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, tentunya pada bagian yang berikutnya kita menyaksikan bagaimana sorak-sorai di dalam pemerintahan Kristus. Kerajaan Mesias, seperti juga dituliskan dalam Mazmur 97 ayat 8-12, seperti tiang awan dan api yang memiliki sisi gelap bagi bangsa Mesir waktu itu, juga memiliki sisi terang terhadap umat Israel, kepunyaan Allah. Kerajaan Allah tetap didirikan walaupun banyak yang merintangi, dan kemudian bumi melihatnya dan gemetar. Sekarang mari kita perhatikan alasan yang mendasari sukacita Sion di dalam pemerintahan Sang Penebus. Berikutnya peraturan-peraturan yang diberikan mengenai sukacita Sion. Dan itu hal yang perlu dan mendapat perhatian kita untuk menyadari tentang kerajaan Mesias. Saudara yang kasih di dalam Kristus, alasan yang mendasari sukacita Sion di dalam pemerintahan Sang Penebus, karena Allah dipermuliakan, dan apapun yang mendatangkan kehormatan bagi Dia berarti juga memberi kesenangan bagi umatnya. Karena keselamatan mereka benar-benar terjaga, orang-orang yang sudah menyatakan kesetiaan mereka kepada Kristus sebagai Raja dapat merasa yakin bahwa mereka terlindungi. Demikian pemahaman kita dan penjelasan dari saya dari pemikiran Matthew Henry. Tentu kalau kita menelusuri lebih jauh lagi dari Mazmur 97, ini menggambarkan kedaulatan Raja atas bumi,
atas bangsa-bangsa, atas segala lawannya, dan memberikan satu pengajaran untuk setiap orang yang mengasihi Tuhan, memiliki karakter yang saleh, dan menyatakan kebenaran dengan berani, lalu bersukacita bahwa Tuhan adalah Raja yang berdaulat. Demikian juga Tuhan berdaulat atas bumi dan segala isinya. Tuhan yang mengendalikan kilat menerangi dunia, gunung yang luluh, Tuhan yang mengendalikan semua hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Sebab Tuhan memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Saudara, bagaimana kehidupan kita saat ini? Ya, kita tetap memiliki pengertian mengasihi Tuhan, membenci kejahatan, melepaskan mereka yang terbelenggu, sehingga setiap orang sungguh menikmati sukacita dari Tuhan. Kiranya renungan singkat, penjelasan yang singkat yang saya sampaikan berkenan dan bermanfaat bagi saudara sekalian. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Amin.